Kita berdoa kepada Tuhan lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Sekali lagi Tuhan memberikan suatu kesempatan yang indah untuk hamba bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan masalah berdoa ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hambamu di tengah-tengah kelemahan-kelemahan hamba yang memberikan kekuatan supaya apa kami sampaikan adalah betul-betul kebenarannya dari Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati anak Tuhan yang mendengarkan khotbah melalui ini Tuhan, kiranya Kau berkati mereka supaya mereka mendapatkan suatu kebenaran firman Tuhan sehingga mereka mempunyai damai sejahtera dari Engkau ya Bapa. Berfirmanlah pada hamba-Mu Tuhan dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan seri khotbah saya mengenai doa. Saudara. Kemarin sudah saya beberapa hal yang saya coba jelaskan mengenai masalah doa. Dan hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sikap anak Tuhan di dalam berdoa itu bagaimana untuk menerima jawaban-jawaban Tuhan. Ada beberapa hal yang coba saya jelaskan secara singkat, saudara. Dan ada banyak aplikatif nantinya. Saudara, supaya doa kita itu betul-betul tidak sia-sia, saudara. Alias mubazir, saudara. Yang seperti saya katakan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tuh harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Sehingga apa yang kita minta itu ada sesuatu yang baik. Karena berdasarkan firman Tuhan, pasti saudara bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan, sehingga saudara bisa berdoa dengan sangat hati-hati dan teliti, dan betul-betul apa yang saudara minta itu sesuai dengan aturan-aturan Alkitab, saudara. Sehingga doa saudara tidak pernah sia-sia, saudara. Walaupun nanti urusannya mana dijawab, ditunda atau ditolak, itu memang bukan urusan saudara. Tapi urusan kita adalah bagaimana kita mengerti firman Tuhan, dan dengan mengerti firman Tuhan itu kita bisa berdoa dengan baik. Supaya tidak terjadi kekacauan atau hal-hal yang aneh-aneh. Karena banyak hal-hal yang nanti kita akan melihat secara fakta di Alkitab, ada banyak hal-hal yang kelihatannya kok gini ya. Saudara, di dalam Alkitab, saudara, kalau saudara membaca, saudara, kadang-kadang ada orang yang berdoa untuk meminta sesuatu yang jelas-jelas adalah dosa, saudara. Tapi kenapa Tuhan kabulkan? Saudara, ini bukan sesuatu teori atau bukan sesuatu hal aneh-aneh, saudara. Bagaimana hal itu terjadi, saudara? Dan saya jumpai itu dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang banyak mengalami hal itu. Orang berdoa meminta sesuatu yang jelas-jelas adalah dosa. Tapi kenapa hal ini dikabulkan? Saudara? Misalnya dia meminta sesuatu yang aneh-aneh, saudara. Dan jelas-jelas itu digunakan untuk hal-hal yang saya katakan tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kadang-kadang doa itu dikabulkan. Kadang-kadang kita meminta sesuatu yang saya katakan tadi dengan banyak baca firman Tuhan minta hal yang baik. Tapi kenapa kok tidak dikabulkan? Nah, ini perlu penjelasan karena pertanyaan ini juga muncul pada orang-orang yang saya jumpai, saudara. Dan itu pertanyaan yang harus kita jawab saudara, dengan berdasarkan Alkitab, saudara. Saudara, saya kasih contoh, saudara, di dalam 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 9 ya. Coba kita lihat, saudara. Ini doa orang-orang Israel yang jelas-jelas doa yang betul-betul berdosa, tapi kenapa Tuhan kabulkan, saudara? Mari kita baca sendiri ya, kita akan lihat ceritanya. 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 9. Nah, kita baca ya. Nah, ini ada kitab. Nah, ada sudah nih 6 sama 8, coba kita baca di sharing di depan ini.
waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Orang Israel itu meminta raja kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah memberitahu pada Samuel, kamu tidak akan diberikan raja. Kamu akan diberikan hakim atau minimal seorang nabi, saudara. Tapi di sini orang Israel itu istilah Surabaya ngotot, saudara. Enggak, berikan kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan ini mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat 7 dibuka lagi. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Iman kepada Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Coba perhatikan ayat 7, saudara. Ayat 7 mengatakan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Akan jelaskan ayat per ayat supaya mengerti, saudara. Yang dimaksud doa yang berdosa itu dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman, dengarkanlah perkataan bangsa. Katanya istilah Surabaya, tidak apa-apa Samuel, dengarkan aja perkataan orang Israel itu. Apa dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Berarti sudah tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu tahu bahwa Israel menolak Tuhan. Dan itu bertentangan dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Samuel, aku akan mengirimkan nabi atau hakim. Tetapi orang Israel menghendaki raja, saudara. Dan Tuhan tahu bahwa orang Israel itu menolak aku. Tapi kenapa, saudara? Dengarkan aja dalam segala hal. Coba kita lanjutkan pada ayat 8, saudara. Ayat 8. Ayat 8 mengatakan, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadamu, tepat seperti yang mereka lakukan kepadaku, sejak hari aku menuntut mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Saudara, dikatakan ayat 8, saudara, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku. Ini Tuhan mengadakan kepada Samuel, saudara. Orang Israel itu selalu mendua hati, saudara, dan meninggikan dan beribadah pada Allah lain. Coba ayat 9, yang terakhir, saudara, bisa ditampilkan, saudara, ayat 9-nya. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Dan ini satu hal yang aneh, saudara. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukan kepada mereka apa menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Saudara. Sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Bayangkan Tuhan yang ditolak, tapi Tuhan mengatakan kepada Samuel, ya tidak apa-apa, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Saudara, pengabulan doa itu ada dua yang coba saya jelaskan pada saudara. Ada sesuatu doa yang salah kepada Tuhan. Saudara berdoa seperti orang Israel itu punya doa yang salah. Saudara, siapa yang mengabulkan doa yang salah itu, saudara? Ada dua kemungkinan, saudara. Pengabulan doa itu mungkin dari setan, bisa juga terjadi, saudara. Begitu setan melihat doa saudara salah, dia akan tangkap doa saudara. Dia akan memberikan sesuatu, karena memang setan juga punya bisa katakan bisa, bukan dia maha bisa, tapi dia bisa memberikan sesuatu yang salah itu dengan tujuan supaya menghancurkan saudara sekalian. Pada waktu doa itu dinaikkan, saudara, setan melihat, oh ini doanya salah ini. Tidak sesuai dengan aturan Tuhan, tidak dengan firman Tuhan. Ini langsung setan tangkap
doa itu dan diberikan secara instan, saudara. Kenapa orang berdoa dengan pesugihan-pesugihan itu, apa ya, dulu zaman dulu kalau saya mau bekerja itu zaman dulu ya, di luar kekristenan, ada waktu saya minta pada dewa-dewa itu membuat pekerjaan saya berhasil, secara instan langsung berhasil. Saudara. Memang tuh apa setan bisa memberikan sesuatu instan, saudara. Seolah-olah itu waktu begitu saya bekerja meminta pada dewa langsung diberkati, Tuhan. Pekerjaan itu makin laris manis, saudara. Kemudian juga dengan pengabulan doa yang salah, setan akan menangkap dia akan memberikan sesuatu yang menurut akal mereka, menurut pikiran mereka dalam tanda kutip, wah ini enak. Ini seperti teologi kemakmuran, saudara, yang saya coba lihat secara sepintas, saudara. Teologi kemakmuran, dan saya katakan secara jelas, secara fair, saya katakan dengan berani, saya mengatakan bahwa teologi kemakmuran teologi yang sesat, saudara. Tetapi di sini ada banyak anak Tuhan, kekristenan yang di gereja-gereja menerapkan teologi ini dengan vulgar, saudara. Dia meminta Tuhan sesuatu yang bahkan doa khotbah-khotbah daripada seorang pendeta tuh, kalau saudara anak Tuhan pasti diberkati. Ada satu kata pasti. Kalau jadi anak Tuhan pasti terhindar dari macam masalah. Kalau sebagai anak Tuhan pasti menerima kesembuhan. Semuanya diklaim oleh mereka seolah-olah kalau sudah meminta sesuatu apapun yang bersifat supernatural, itu rasanya Tuhan tidak pernah berkutik dan selalu memberikan kepada mereka. Padahal kalau sudah membaca banyak pelajaran dalam penggunaan firman Tuhan, cara kerja Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tapi orang mereka menerapkan, dan itu terjadi, saudara. Minta mobil, gitu. Dikasih langsung Tuhan mobil. Gak terima mobil lebih merek yang lebih besar lagi, minta dikasih lagi. Sesuatu yang kelihatannya itu, waduh, betul-betul hebat, tapi itu pun bisa datang dari setan, saudara. Kalau permintaan saudara makin menyesatkan, makin berdosa. Saudara, makanya saya katakan secara hati-hati sekali. Saudara, sesuatu yang salah, mungkin setan bisa mengabulkan. Tapi ada kemungkinan kedua, saudara. Pengabulan itu bisa juga datang dari Tuhan, seperti peristiwa dari 1 Samuel 8:6-9. Tapi tujuan Tuhan untuk mengabulkan itu, untuk menghajar orang itu. Supaya sadar bahwa itu yang diminta itu satu kekeliruan. Beda dengan setan, pada waktu memberikan sesuatu kepada orang yang salah berdoa, dia akan kabulkan doa mereka, tapi dengan catatan mereka akan menghancurkan. Bukan mempertobatkan atau bukan memperingati, tapi menghancurkan, bukan menghajar. Kalau dari Tuhan, supaya dengan maksud supaya orang itu dihajar oleh Tuhan, supaya sadar bahwa permintaan itu salah loh. Maka dikatakan, beritahulah Samuel, hak raja itu apa. Nanti akhirnya kalau membaca terus di dalam 9:1 sampai ayat 22, bagaimana orang Israel menghadapi Raja Saul. Diberikan Raja Saul, tapi Raja Saul begitu nggak enak sekali, saudara. Di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, orang Israel. Dia punya satu kebiasaan yang merugikan banyak orang Israel. Saudara. Itu akibat karena dia meminta raja. Diberikan Raja Saul, raja pertama kali orang Israel. Tapi bagaimana sikap Raja Saul? Apakah dengan diberikan raja orang Israel makin makmur, makin enak, makin hidup? Tidak, saudara. Dengan diberikan raja itu raja makin menekan orang Israel. Ini maksud Tuhan menghajar. Istilah Surabaya di Bilo itu lo mintamu wapuk kon istilah Surabaya. Kau minta yang salah atau sekarang sudah dikasih, lihat kamu sengsara. Tetap beda, saudara. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita kadang-kadang kenapa doa yang salah itu bisa dikabulkan? Maka ada dua kemungkinan. Itu dari setan, itu juga dari Tuhan. Tapi dua-duanya tujuan yang beda. Dari setan untuk menghancurkan integritas saudara dan saya akan hancur selamanya. Tapi kalau dari Tuhan,
Kalau betul-betul itu anak pilihan Tuhan, dia akan menghajar saudara saya. Maka itu hati-hati saudara di dalam doa-doa saudara. Di dalam kehidupan saudara dan saya, sesuatu hal itu betul-betul dipikir dengan serius, saudara. Jangan serampangan di dalam kita berbicara maupun berdoa, saudara. Macam-macam, saudara. Saudara, itulah doa-doa kita, saudara. Saudara, tiba-tiba di dalam ayat uh, uh, di dalam Matius 7, saudara, ayat 12 yang coba kita kita lihat bahwa ayat itu membawa kasih pada sesama manusia, juga tidak kita bahas, saudara. Ayat 13 sampai 14 tiba-tiba dikatakan ada dua pintu, saudara. Saya nggak tahu langsung Matius doa langsung di dalam menuju ke ayat 13-14-nya dia bicara mengenai jalan yang benar, saudara. Itu ada sambungannya, saudara. Jalan yang benar, saudara. Coba kita lihat dulu ya, jalan yang benar itu apa, saudara. Dan ini memang sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Matius 13, coba kita baca secara perlahan ya. Masuklah melalui pintu yang sesak. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dan banyak katakan, karena sesaklah pintu itu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, sekilas saya akan menghubungkan dengan doa saudara dan saya. Dan Tuhan sudah memberikan suatu alternatif, suatu pilihan. Inilah ada jalan yang lebar, inilah ada jalan yang sempit. Saudara, sebelum kita membahas secara apa dikatakan dengan pintu dan jalan, saudara, kita akan jelaskan apa sih maksud dengan pintu dan jalan, saudara. Saudara, dikatakan ada dua pintu dan dua jalan. Ada pintu sempit, ada pintu lebar. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Saudara, dikatakan ada pintu lebih dulu, itu baru ada jalan. Coba kita analogikan ya secara ini pintu itu artinya apa? Pintu itu artinya sikap kita terhadap Kristus. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Bagaimana sikap kita kepada Kristus? Apakah kita betul-betul yakin mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu sikap, saudara. Jalan itu artinya seluruh hidup kita itu terhadap firman Tuhan. Saudara, pintu itu menuju suatu pertobatan yang mula-mula, saudara. Bagaimana saudara dilahir barukan, dipertobatkan oleh Tuhan, dengan sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalan, saudara, itu artinya setelah kita terima Yesus, itu seluruh hidup kita, itu sikap kita terhadap firman Tuhan itu bagaimana. Jadi dua-dua itu mesti jalan. Saya katakan yang dulu, saya katakan sikap anak Tuhan pada waktu terima Yesus, yang betul-betul dipilih Tuhan, saya yakin dia punya buah Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus itu banyak belajar firman Tuhan. Sehingga dua-dua tidak dipisahkan. Saudara, dijelaskan oleh ayat 13-14, saudara, jalan yang sempit menunjukkan ada banyak harus ditinggalkan. Kalau saudara memilih jalan yang sempit, sempit itu dalam arti sesak-sesak. Sehingga apapun tidak enak rasanya kesesaan. Dikatakan apa yang harus ditinggalkan supaya segala kesenangan yang tidak benar ditinggalkan, itu jalan sempit. Saudara. Dan memang tidak enak, saudara. Kalau kita mau menuju satu hal yang kelihatannya itu menuju satu kehidupan yang kekal, saya yakin pasti kita tuh pikul salib dan sangkal diri, saudara. Itu jalan sempit. Bukan seperti teologi kemakmuran yang memilih jalan lebar. Dengan segala sesuatunya tampak masalah, saudara. Kita hidup di dunia ini kalau betul-betul ikut Tuhan secara serius, saudara. Dan itu ada di Alkitab. Syarat ikut Tuhan adalah betul-betul pikul salib dan sangkal diri, saudara. Saudara, pikul salib dan sangkal diri itu sangat sesuatu yang tidak enak, saudara. Sangat-sangat tidak enak, saudara. Tapi itulah jalan menuju kepada surga.
Itulah jalan menuju kekekalan. Sehingga dikatakan kau meninggalkan segala sesuatu. Bayangkan kalau jalan sampai itu tinggalkan segala sesuatu. Apa yang dimaksudkan tinggalkan sesuatu itu dosa. Saudara-saudara makin berdoa kepada Tuhan, saudara, dan mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, itu betul-betul bahwa saudara mengerti firman Tuhan, itu pasti mengalami sesuatu yang tidak enak. Dulu saya tidak mengerti firman Tuhan, sehingga apa yang saya lakukan, saya perbuat itu seolah tidak ada masalah. Bagi saya dulu pekerjaan dengan cara menyogok-nyogok, dengan cara-cara licik, tidak ada masalah bagi saya. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan dan mendekatkan kepada Tuhan, saya kok betul-betul diperingati oleh Tuhan, Iman, kalau bekerja bukan dengan cara itu. Dan itu membuat dampak yang begitu tidak enak. Dulu dengan jalan menyogok semuanya lancar. Pekerjaan lancar, uang lancar, semuanya enak. Rezeki masuk dan sebagainya. Tapi begitu mengetahui firman Tuhan dengan jalan sempit, saudara membuang segala macam kebiasaan saudara yang jelek, bekerja dengan cara yang benar, bertindak dengan cara yang benar, tidak main sokok sana, tidak main sokok sini, lurus jalannya, di situ satu kesulitan nampak. Sehingga kadang-kadang mengatakan, aduh, dulu enak dulu ya, kata zamannya Pak Harto, enak dulu. Dulu begitu lancar semuanya, begitu enak, uang masuk seketika, tapi sekarang begitu ikut Tuhan, pikul salib sangat itu tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tidak boleh. Efeknya pasti keuangan itu berkurang. Dan itu membuat saudara menderita karena kebiasaan saudara bisa enak, langsung di-cut oleh Tuhan dengan jalan sempit yang meninggalkan dosa. Itu syarat menuju ke jalan sempit. Harus buang dosa. Semaksimal mungkin buang dosa, semaksimal mungkin. Dan itu tidak enak. Dulu saya senang durian misalnya. Sekarang dilarang makan durian, betapa siksanya. Tapi itu dilakukan, itu harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Maka itu doa anak Tuhan. Sungguh-sungguh makin hari itu makin betul-betul tergantung pada Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya, saudara. Untuk menuju jalan sempit pun itu begitu sulitnya Tuhan. Sehingga saya mengatakan, saya nggak ada apa-apanya Tuhan. Saya nggak mampu. Saya nggak bisa. Tapi dengan bicara seperti itu, saudara, makin tergantung pada Tuhan tuh 100%. Karena siapa sih bisa bertahan dengan jalan sempit itu? Kalau saya tidak berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Makanya isinya anak Tuhan itu doa terus. Bukan dikatakan pagi, siang, malam. Setiap jam doa. Kalau saudara tahu menghadapi hidup ini tidak mungkin mampu. Penuh dengan tantangan, penuh dengan tawaran, penuh dengan keduniawian, penuh dengan emosi, penuh dengan kedagingan, belum lagi godaan setan muncul macam-macam. Makanya itu anak Tuhan itu saya katakan kalau Tuhan tidak berdoa, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu sungguh-sungguh nggak mampu sudah menghadapi segala sesuatu tanpa Tuhan. Jika kalau anak Tuhan sejati itu betul-betul katakan bahkan saya kok punya kebiasaan tiap jam bangun tidur pun kita berdoa pada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas apa-apa. Karena saya bangun tidur melakukan aktivitas yang betul-betul berkata pada Tuhan, mampukan aku bangun mau tidur pun berdoa pada Tuhan. Sehingga ciri khas sebagai anak Tuhan, saya katakan doa itu adalah nafas. Gak mungkin berhenti, saudara. Karena memang suatu perintah Tuhan, dan memang suatu keadaan seperti itu. Saudara. Itu jalan sempit, saudara. Kalau saudara mengikuti jalan lebar, saudara, saya rasa saudara tidak pernah pikul salib dan cakar diri, saudara. Dan itu dilontarkan oleh teologi kemakmuran. Yuk ikut Tuhan, pasti lancar lah. Jadi gak perlu membuang dosa, membuang apapun, lancar, semuanya lancar. Gak ada persoalan. Pasti lancar. Begitu sakit, sembuhkan. Begitu tidak punya uang, dikasih uang. Apakah itu Alkitabiah? Saya bukan
Apa itu bukan Alkitab bisa sepanjang saya belajar firman Tuhan, itu saya bertangan firman Tuhan. Itu mungkin saya katakan ajaran-ajaran yang saya dulu anut sebelum saya ikut Tuhan Yesus. Itu model dewa-dewa seperti itu. Ada banyak kelenteng mengatakan, pergi ke kelenteng ini, pasti berhasil. Pergi ke kelenteng ini, pasti sukses. Itu ajaran-ajaran yang sangat berkaitan Alkitabiah, saudara. Dan doa-doa itu sering kali ngeklaim, saudara. Apakah doa ngeklaim itu benar, saudara? Saya katakan, saya belajar firman Tuhan, kok tidak ada doa klaim itu suatu kebenaran. Saudara pernah dengar itu ada doa klaim hamba Tuhan, saudara, saya bukan fitnah, saudara. Tapi saya bisa dengar sendiri bahwa ada seorang hamba Tuhan mengklaim Tuhan, bahkan mengajari jemaat untuk mengklaim Tuhan. Aku klaim Tuhan, ini mesti sembuh. Seolah-olah itu saudara milik ikut asuransi, saudara. Kalau saudara klaim Tuhan, berarti seolah-olah Tuhan itu menurut aturan saudara. Apakah itu jongosnya saudara? Apakah itu sapamnya saudara? Sehingga berani mengklaim Tuhan. Saudara itu siapa? Saudara itu orang yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan yang mencipta. Bagaimana kita mengklaim pada Sang Pencipta dengan menurut keinginan pribadi saudara? Sesuatu yang sangat kurang ajar sekali. Saya katakan, saya tidak tedeng alim, saudara. Itu doa yang sangat kurang ajar untuk mengklaim Tuhan. Seolah-olah saudara punya hak istimewa untuk Tuhan mengabulkan. Secara pandangan duniawi, secara pandangan hamba-hamba Tuhan tidak mengerti firman Tuhan, itu dikatakan imannya besar. So, iman besar bukan cara mengklaim seperti itu. Diklaim dengan iman besar itu menandakan saudara itu punya suatu kekuatan besar, ada kuasa besar, ada otoritas besar. Dan mereka tepuk tangan semua dengan adanya khotbah seperti itu. Mereka tidak tahu di balik suatu dalam tanda kutip itu seolah benar, imannya kuat kata dengan mengklaim itu, saudara. Itu sesuatu doa yang salah lagi. Bisa dikabulkan, saya katakan bisa. Saya katakan itu ada setan yang mengabulkan. Doa yang salah dikabulkan, ada dua kemungkinan. Dan saya yakin pada waktu berdoa sesuatu yang salah, setan akan mengambil alih seperti itu. Setelah doa klaim-klaim ini ada banyak orang tidak mengerti. Ngapain sih Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu anak Allah, dia berdoa kepada Allah Bapa. Penderitaan itu muncul biar cawan itu berlalu. Tapi akhir pada doanya, saudara, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Setelah anak Tuhan pada waktu berdoa menghadapi masalah, bagaimana membuang dosa semaksimal mungkin, bagaimana menghadapi masalah apapun, akhir daripada khotbah saudara seperti katakan, biarlah kehendakmu terjadi Tuhan, bukan kehendakku. Itu ada satu kepasrahan total kepada Tuhan. Yang saya katakan berkali-kali Surabaya itu, sakarepmu Tuhan. Apa yang kau putuskan dalam kehidupan kami, walaupun secara logika akal itu tidak enak, tetapi kami yakin mutlak di dalam sudut Tuhan itu pasti enak. Doa klaim tadi secara manusia enak, tapi di pandang sudut Tuhan itu sesuatu hajaran. Jadi, saudara, pintu sempit, saudara dikatakan, saudara harus menjadi anak Tuhan yang banyak belajar firman Tuhan, banyak membuang dosa semaksimal mungkin, dan jalan sempit itu penuh dengan liku-liku, karena sempit, saudara. Sempit itu pasti tidak enak, saudara. Berdesak-desaan, trombol-trombolan, dan itu membutuhkan ketekunan. Membutuhkan, membutuhkan kesetiaan, supaya menuju pada jalan yang kekal. Tidak gampang, saudara, menuju jalan kekal. Penuh dengan liku-liku, tapi kalau sudah bisa lalui semua itu dengan pertolongan Tuhan, maka upah saudara itu besar di surga, bukan besar di dunia. Teologi kemakmuran mengajarkan besar di dunia. Saudara menikmati di dunia, tapi saudara tidak akan menikmati di surga. Jalan sempit beda, saudara. Seolah saudara menghadapi begitu problem beratnya luar biasa, tapi ujung-ujungnya adalah satu kekekalan. Jalan lebar dikatakan
enak, 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 tapi ujungnya maut, saudara. Itu sudah ada Alkitab dalam ayat 3, ayat 13-14. Itu bukan saya mengatakan. Jalan sempit adalah jalan menuju ke surga walaupun penuh dengan tantangan. Oleh itu saudara banyak berdoa pada Tuhan supaya saudara jangan mengalami hal yang tidak enak. Di tengah-tengah ketidakenakan itu Tuhan menjamah. Saudara, orang yang ditinggal, saya kembali kasih contoh karena ini banyak contoh, saudara. Kadang-kadang seorang, memang saya pernah mengalami, seorang istri tiba-tiba ditinggalkan suaminya dalam kondisi yang begitu parah. Saudara. Si istri pun tidak pernah bekerja, saudara. Tiba-tiba suaminya menjadi tulang punggung dan pekerjaannya dia dipanggil Tuhan pada waktu anaknya masih SD, ada SMP yang membutuhkan biaya-biaya, saudara. Begitu ditinggalkan, saudara, rasanya dunia tuh habis. Dan seorang istri, Pak Liman, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa bekerja karena memang dari dulu aku ibu rumah tangga. Ini anak dua siapa? Suamiku tidak berapa kaya, cuma cukup untuk membutuhi kebutuhan rumah tangganya tiap bulan bisa cukup. Tapi dengan meninggal ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak enak? Saya sudah melayani Tuhan, saya sebagai suami istri melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa itu terjadi? Kadang-kadang kita tidak bisa berpikir seperti itu. Dan kita katakan pada orang itu, kita juga tidak mengerti mengapa ini terjadi, karena kita bukan Allah. Mengapa Tuhan panggil, saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa ini ada maksud-maksud Tuhan yang kita tidak tahu. Yang penting pokoknya kita terus beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kita mundur. Jangan sampai kita menjauhkan. Sudah Tuhan, jangan seperti itu. Tetap bicara pada Tuhan. Saya yakin satu-satu memberikan jalan keluar. Bersungguhan, saudara. Kalau kita tetap belum jalan itu sempit, kelihatannya sempit, terus jalan terus, saudara. Satu saat istrinya coba-coba masak, coba-coba berjualan dulu, tidak pernah apa-apa, coba berjualan di kanan kiri, di tangga dulu, coba ditawarkan. Ini makin lama makin baik, makin lama makin terkenal, akhirnya sangat terkenal. Saudara, siapa tahu seorang nyonya rumah tangga tidak bisa apa-apa, dia coba-coba membuat sesuatu masakan yang kelihatannya sepele, tapi makin lama makin terkenal, dan akhirnya saat itu, saudara, saya tidak sebutkan namanya, sangat terkenal. Lalu dia mikir, ya ini maksud Tuhan. Kita seringkali berjumpa seperti itu. Saudara. Ngapain sih kita begitu menghadapi masalah, saudara? Yang begitu jalan sempit itu muncul, sehingga kita berontak. Dan dengan kebenaran firman Tuhan yang saya beritakan ini, jangan pernah berontak. Turutilah apa kata Tuhan, walaupun memang seketika itu sangat berat. Saudara. Tapi bila doa-doa ini menjadi satu kekuatan, pada waktu ditinggalkan suaminya berdoa dengan jujur air mata. Berdoa terus bagaimana Tuhan, ini anak Tuhan. Engkau melahirkan ini anak itu ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mentelantarkan. Ini kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu Tuhan pasti kasih. Tidak mungkin Tuhan tidak kasih kebutuhan. Minimal makanan, minuman itu tidak mungkin Tuhan tidak kasih. Ada rumah, walaupun rumah kontrak, apapun tidak perlu, pasti Tuhan kasih. Tidak mungkin anak Tuhan itu sampai tidur di bawah jembatan, makan tidak karu-karuan, tidak makan 2 hari, 3 hari, tidak mungkin. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi tidak mungkin burung di udara pun diberi makan oleh Tuhan. Kebutuhan itu makanya doa terus pada Tuhan. Dengan doa itu bisa mengubah yang dulu tidak mengerti apa-apa, sekarang menjadi orang yang makin sukses dalam bisnis. Saudara, umpamanya suami ini, di sini katakan umpama, dia katakan demikian. Iya ya, kalau suamiku tidak mati, ya bukan kata ingin suaminya mati, enggak. Kalau suamiku tidak mati, aku tidak mungkin seperti ini ya. Seperti rumah tangga biasa selama-lamanya. Dan begitu mati ada suatu
imajinasi satu kreatif muncul. Dan di situ ada satu hal yang enak terjadi. Setelah apa kesimpulan apa yang saudara dapatkan dengan bagaimana sikap kita menghadapi jawaban-jawaban Tuhan? Ada orang mengatakan jalan sempit, jalan lebar. Ada banyak orang bertanya pada saya, saudara. Bagaimana kalau jalan tengah? Itu muncul, saudara. Dari orang-orang yang kreatif juga. Loh. Pak Liman mengatakanlah jalan sempit ada jalan lebar. Sudahlah, kita pilih jalan tengah. Tidak sempit, tidak lebar. Ada banyak model itu tuh orang tuh netralis. Tidak benci Tuhan, tidak fanatik sama Tuhan. Saudara, teologi tidak pernah kompromi. Teologi kekristenan itu ada hitam atau putih. Tidak ada kata abu-abu. Itu ciri khas daripada teologi kekristenan atau kristologi kekristenan. Dan orang banyak mengambil suatu jalan tengah. Jalan tengah itu saya yakin dia penuh kompromi. Kalau orang sudah memikirkan jalan tengah, itu pasti ada kompromi. Ya sudahlah, dulu Pak Liman kerja nyogok-nyogok di sana sini terlalu banyak, coba sedikit aja. Kompromi jalan tengah. Itu yang dimaksud jalan tengah. Saya katakan nggak bisa. Sebagai anak Tuhan tidak akan mungkin memilih jalan tengah karena di dalam Alkitab Matius 7 hanya dua pilihan. Jalan sempit atau jalan lebar. Tidak ada Alkitab mengatakan satu alternatif kompromi. Oh, jalan tengah ada, nggak ada. Dalam kitab Wahyu, orang yang suam-suam kuku, panas tidak dingin tidak akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ini khotbah yang sangat keras, jangan main-main. Jangan pernah kompromi, tidak apa-apa sedikit lah nyembah-nyembah dewa. Mungkin berhasil. Oh sedikit dulu cuma 1 bulan, tiap hari sekarang lah sebulan sekali lah pergi-pergi kemana, ke dukun sekali-sekali supaya pintar kan tidak apa-apa tuh sekali-sekali. Saudara nggak bisa begitu anak Tuhan. Konsistenan itu yang dijaga. Dan Tuhan menghendaki anak Tuhan mesti konsisten. Sampai mati konsisten. Sehingga situasi, kondisi apapun yang saudara hadapi, saudara jangan pernah kompromi. Jangan mikirkan jalan tengah. Saudara. Ini saya peringatkan sebagai banyak orang bertanya pada saya masalah ini. Sehingga saya juga perlu khotbahkan di rekam di khotbah ini. Saudara. Jangan pilih jalan tengah. Saudara. Oh, gak apa-apa lah, sedikit aja. Saudara, coba kita lihat cara kerja setan itu, saudara. Itu manis, lalu pahit. Kerja Tuhan itu adalah pahit, tapi manis. Sehingga memang kadang-kadang enak ya, oh jalan tengah tuh enak. Gak apa-apa kok, Pak Liman ini enak kok. Semuanya kok rasanya lancar ya. Semuanya katanya enak memang. Itu promosi pada setan. Nggak mungkin sesuatu yang promosi setan itu tidak enak. Enak dulu, enak. Dijalani terus, saudara. Jalan terus, enak-enak. Pasti menuju ke satu jurang yang tiba-tiba saudara tidak bisa menghadapi. Saudara, akhir khotbah saya, saudara. Seperti yang saya katakan, belajar banyak firman Tuhan. Sehingga saudara tidak pernah berdoa dengan cara yang salah. Karena doa yang dinaikkan berdasarkan firman Tuhan, itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga dua-duanya sinkron. Urusan Tuhan itu memberikan jawaban atau tidak, itu urusan Tuhan, bukan ranah saudara. Saudara tidak perlu cawe-cawe dengan urusan itu, karena itu urusan Tuhan. Tapi yang jelas bagaimana saudara berdoa dengan benar. Itu dengan banyak belajar firman Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan pernah kompromi, saudara. Jangan pernah mengambil jalan tengah, saudara. Sedikit pun, saudara, jangan goyah lah. Istilahnya kuat seperti batu karang. Dihantam kanan, dihantam kiri. Tetap kuat. Jangan model seperti gampangan, saudara. Dikatakan, kamu jangan jadi anak-anak gampangan yang mudah jatuh. Tapi jarak Tuhan seperti batu karang, katakan Petrus.
Di atas batu karang akan dirikan jemaat. Ada satu pondasi yang kuat. Saudara, akhir khotbah, saudara maukah saudara melakukan dua hal itu, saudara? Supaya saudara pikiran saudara terus kepada Tuhan. Dan jangan pernah kompromi di tengah-tengah situasi keadaan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur. Hamba sudah menyelesaikan bagian daripada berdoa bagaimana sikap anak Tuhan dalam menghadapi doa itu untuk dikabulkan, ditolak ataupun tidak. Bagaimana sikap kita menghadapi hal itu bisa terrealisasi dengan baik, padahal juga ada jalan sempit, jalan lebar, dan supaya kami tidak kompromi dan segala hal, biar itu menjadi suatu kehidupan saudara-saudara, sehingga saudara punya bekal-bekal yang sangat indah dan menjalankan kehidupan sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih, saudara.